Find the real me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lamarwin, calon guru penggerak dari SMA 1 Limboto, Angkatan 2. Pada kesempatan ini saya berada di salah satu bukit di Kecamatan Limboto. Sengaja saya datang di sini, udaranya sangat segar. Saya pilih tempat ini untuk menjadi motivasi saya. Saya pilih tempat ini sebagai inspirasi saya untuk kemudian menemukan ide bagaimana saya menerapkan peran dan nilai guru penggerak di sekolah. Hari ini saya akan melakukan aksi penerapan peran dan nilai guru penggerak di sekolah saya, SMA 1 Limboto. Pada aksi kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana peran guru penggerak dalam hal berkolaborasi dengan rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kegiatan guru penggerak menyangkut kolaborasi antara guru sejenis dan guru yang berlainan mata pelajaran, buat saya itu sangat penting sekali, karena untuk meningkatkan mutu pembelajaran itu maka kolaborasi ini sangat diperlukan, karena di sana kita bisa melihat bagaimana strategi pembelajaran, model, dan bagaimana melaksanakan di kelas itu dapat terbantu oleh komunikasi antar sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvi Katili, saya dari SMA Negeri 1 Limboto. Berbicara tentang sharing diskusi antar guru mata pelajaran, ini sangatlah penting dilakukan oleh guru, karena dari sharing diskusi ini guru dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajarannya dari hasil diskusi ini. Dan dari hasil diskusi sharing antar guru mata pelajaran, baik yang guru sejenis ataupun antar guru dari beberapa mata pelajaran, ini akan menumbuhkan sebuah inovasi atau motivasi dalam peningkatan strategi pembelajaran yang akan diterapkan pada siswa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih diberikan kesempatan untuk berada di ruangan ini. Sengaja saya datang di sini. Saya ingin diskusi terkait dengan materi yang kita ajarkan di kelas. Saya yakin Ibu punya pengetahuan, pengalaman yang lebih, apalagi saya sebagai guru junior tentu harus banyak belajar sharing dengan Ibu. Terkait materi debat, saya biasanya kalau materi debat saya awalnya yang konsep seperti apa itu debat, lalu kemudian saya jelaskan siapa saja yang terlibat, dan kadang juga saya berpikir harus mempertontonkan video bagaimana orang berdebat, tapi saya belum lakukan dan insya Allah ke depan. Kemudian dalam pelajaran debat biasanya ini muncul di kelas 10 semester 2 kalau tidak salah, semester 1 ya, semester 1 saya pernah ajarkan, tapi debatnya hanya debat kusir. Saya berpikir seperti itu karena memang materi debat masih agak sulit. Karena itu saya butuh informasi dari Ibu terkait bagaimana sih sebenarnya pembelajaran debat di kelas. Mungkin ini bisa. Oke, terima kasih Pak Lamarin sudah menghargai saya sebagai guru yang bisa diajak untuk kolaborasi. Yang pertama adalah tentunya kalau kita memberikan materi ke anak-anak itu kita berpedoman dulu di kompetensi dasarnya apa. Kita akan melihat konten dari KD itu apa. Nah, di materi debat ini kalau berdasarkan kompetensi dasar yang yang harus diketahui oleh anak-anak di situ adalah anak-anak hanya bisa menyusun argumen, bisa menyampaikan argumen itu
Yang pertama, kemudian bagaimana proses pembelajarannya, tentunya seperti yang disampaikan Pak Lamari tadi, kita awali dulu dengan konsep dasarnya, apa itu debat, tujuannya apa, kemudian bagaimana cara melaksanakan debat itu. Tentunya kan anak-anak punya dasar-dasar pemahamannya dulu. Anak-anak yang diajarkan materi ini mereka melihat, setelah itu mereka yang merupakan contoh itu keluar, yang lainnya saya sebut. Berarti ada proses pemodelan ya, ada proses pemodelan. Artinya kita akan tunjukkan kepada anak secara langsung seperti ini proses debat yang harus kita kuasai. Yang paling penting di debat ini adalah pemahaman emosi. Pemahaman emosi. Kemudian ada 3 hal juga yang perlu kalau di lomba-lomba debat itu, dari kabupaten, provinsi sampai nasional, itu ada 3 hal yang perlu dikuasai anak. Yang pertama kontennya, isinya, yang kedua adalah gayanya dan gaya menyampaikan, dan ketiga adalah strategi. Dan itulah yang harus kemudian diterapkan dalam pembelajaran kelas. Baik, terima kasih Ibu, sangat bermanfaat informasinya. Insya Allah ini menjadi masukan buat saya untuk saya selalu memperbaiki pembelajaran saya terkait dengan debat. Terima kasih, nama saya Riati Tuloli, pengajar kelas 10 dan kelas 12. Materi yang kita ajarkan itu tidak sepenuhnya dikuasai oleh, contohnya saya. Nah, pentingnya kolaborasi itu yang tidak dipahami oleh saya sendiri itu bisa dikolaborasikan dengan teman sejenis, sepengajar, semata pelajaran, untuk mempermudah bagaimana cara saya menyampaikan materi ini ke siswa yang bervariasi yang tadi saya maksudkan, agar mereka mudah untuk memahami dan saya mudah untuk menyampaikannya.